Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Cahya Bunga Haibatan dengan NIM 210512140059 dari jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi dari kelas 2021A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi oleh dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, Skom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori yang ada pada komputer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian memori. Memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage atau komputer memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya di jenis-jenis memori ada dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang pertama adalah memori internal, yaitu memori internal merupakan memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Yang pertama, ROM. ROM merupakan atau kepanjangan dari Read Only Memory atau firmware. Merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input atau Output atau BIOS. Salah satu macam dari ROM yaitu ada CMOS. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan jenis chip yang memerlukan daya listrik dan baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. CMOS merupakan bagian dari ROM. Selanjutnya, pada CMOS ini berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. Selanjutnya ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dan dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat lain, yakni dapat menyimpan dan mengedata dengan sangat cepat. Selain RAM ada juga cache memory. Memori ini memiliki kapasitas yang terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya ada DRAM. DRAM atau Dynamic RAM merupakan jenis RAM
yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat suatu PC. Selanjutnya ada CD-RAM atau singkatan dari Synchronous Dynamic RAM. Synchronous Dynamic RAM merupakan jenis RAM yang kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasikan oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. CD-RAM ini cocok untuk sistem dalam sebuah bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Kemudian selanjutnya ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori ini juga merupakan perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, serta penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal ini mempunyai dua tujuan utama, di antaranya sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan juga berfungsi untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Selanjutnya ada berapa macam-macam dari ROM komputer. Yang pertama ada PROM. PROM ini merupakan chip yang bisa menyimpan data namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalam PROM ini bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya seperti suatu program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM burner atau PROM writer program atau informasi yang diisikan atau direkam langsung ke dalam PROM dan tidak bisa dihapus kembali. Jadi, suatu program yang tersimpan dalam PROM akan bersifat permanen dan tidak bisa dihapus. Yang kedua ada EEPROM atau EEPROM, yaitu jenis chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan ditulisi kembali. Kesamaan antara chip PROM dan EEPROM ini keduanya sama-sama termasuk dari macam-macam ROM, termasuk memori non-volatil, dan data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang telah tersimpan dalamnya. Selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpanan konfigurasi data pada peralatan elektrik tersebut. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui suatu program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, chip BIOS.
Selanjutnya ada macam-macam RAM selanjutnya, yaitu DRAM yang merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data ini tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyelenggaraan yang dilakukan CPU. Selanjutnya ada SRAM atau singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Yang ketiga ada EDRAM atau singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat atau lebih efektif. Selanjutnya ada CD-RAM. CD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100-130 MHz. Ada juga RDRAM, yaitu merupakan singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory yang termasuk jenis memori RAM Dynamic Synchron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Dan ada juga macam-macam RAM lain seperti RAM atau NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium sehingga apabila komputer dimatikan, data yang tersimpan di memori tidak akan hilang. Ada juga VGRAM. VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besar kapasitas memorinya sangat menentukan sekali terhadap kualitas suatu video yang akan dihasilkan. Ada juga flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, flash RAM ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer flash RAM ini digunakan pada perangkat elektronik seperti ponsel zaman dahulu, VCR, dan juga TV. Ada juga DDR-SDRAM atau Double Date Rate SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip mencapai maksimal 4 GB. Yang terakhir ada SODIMM. SODIMM atau singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya kecil, tetapi kapasitas penyimpanan yang dimiliki itu sangat mungkin cukup. Sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.